Kan masuk UT itu mudah, tetapi ada yang bilang keluar UT itu susah. Halo, apa kabar para Sobat UT yang berbahagia dimanapun Anda berada. Saya harap semua teman-teman dalam kondisi yang sehat dan tetap bersemangat dalam belajar menuntut ilmu di Universitas Terbuka. Teman-teman, pada sore hari ini saya ingin sedikit memberikan tips untuk mengoptimalkan nilai diskusi yang kita kutip pada tutorial online di Universitas Terbuka. Sebagaimana kita ketahui bahwa nilai diskusi itu adalah penyumbang 30% dari nilai tutorial online. Jadi diskusi itu ada di setiap sesi, ada di 8 sesi selama kita mengikuti tutorial online. Nah, diskusi juga harus kita bisa cermati ya, karena pada sesi ke 3, 5, dan 7 itu ada diskusi dan ada tugas. Di situ ada tugas. Jadi ada 2 pekerjaan yang harus kita selesaikan di tutorial online itu. Nah, teman-teman harus bisa membagi tugas antara diskusi dan tugas. Jadi tugas itu ada 3. Tugas 1 di sesi 3, tugas 2 di sesi 5, dan tugas ketiga di sesi ke-7. Nah, saya pada saat ini akan membahas sedikit cara mengoptimalkan untuk mendapat nilai yang optimal di diskusi ya. Jadi saya ambil contoh aja, kebetulan saya ambil di S1 Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Terbuka, semester 3 mau akan, yaitu maksudnya nanti di semester 2020 semester genapnya saya sudah di semester 3. Nah, pengalaman saya di semester-semester sebelumnya, di semester ke-2 kemarin atau di semester ganjil 2020, ini mungkin saya bisa ambil contoh untuk mata kuliah teori perundang-undangan ya. Nah, di teori perundang-undangan ini karena saya ambil non-CIPAS, jadi saya bisa ngambil bebas ya. Mau saya ambil di semester berapapun, semester 1, 2, 3 sampai semester 4, 5 dan seterusnya itu bisa. Yang kebetulan saya ambil di semester 2 untuk teori perundang-undangan ini. Teori perundang-undangan ini kebanyakan adalah membahas tentang ini ya, teman-teman tata-urutan perundang-undangan. Jadi bagaimana produk perundang-undangan itu ada judicial review, legislative review, dan executive review. Nah, pada saat ini saya ingin sedikit memberikan contoh kalau kita mengikuti diskusi di tutorial online, misalnya untuk modul ke-6. Jadi ini adalah modul ke-6. Modul ke-6, teman-teman bisa baca temanya di situ. Nah, cara pertama yang bagus untuk bisa mendapatkan nilai diskusi yang optimal adalah teman-teman harus membaca semua dengan cepat, skimming, kemudian scanning, yaitu dengan melihat topik-topik tertentu yang kira-kira menjadi bahan diskusi. Jadi misalnya di modul ke-6 ini, di diskusinya bisa membahas, sebutkan perbedaan antara executive review, legislative review, dan judicial review. Nah, di situ nanti teman-teman diminta untuk berdiskusi, menuliskan jawabannya di halaman di website itu, di e-learning itu, atau di aplikasi HP. Jadi teman-teman diminta untuk memberikan pendapat Anda, pendapat teman-teman mengenai perbedaan ketiga review tersebut atas perundang-undangan, atas produk perundang-undangan. Nah, tentunya teman-teman, cara termudah tidak saya anjurkan adalah copy paste dari pendapat teman sebelumnya. Tapi itu sangat tidak diperbolehkan ya teman-teman, karena itu pasti ketahuan dan itu adalah asli murni plagiat dari pendapat teman Anda yang di sebelumnya memberikan jawaban atas diskusi tersebut. Dan yang kedua adalah
Anda asal comot dari referensi website yang lain. Jadi comot plug gitu aja tanpa memberikan isi dari pendapat kita di kolom diskusi tersebut. Itu adalah cara-cara, saya bilang cara-cara yang tidak tepat dan itu dikategorikan sebagai plagiat. Nah, bagaimana cara yang tepat yang bisa optimal? Jadi pertama memang teman-teman harus baca dulu secara cepat, scanning tadi. Nah, setelah teman-teman membaca dengan cepat, kalau teman-teman terburu waktu, mungkin bisa dengan mensiasati membaca rangkuman. Karena di setiap modul itu ada rangkuman. Nah, di rangkuman di sini teman-teman bisa melihat, oh kira-kira ternyata ada nggak sih judicial review? Oh ada ternyata di sini. Legislative review apa sih di rangkuman? Ada. Nah, setelah kita mendapatkan di sini pemahamannya, kita lihat ke uraian panjangnya, bisa lebih detail lagi kalau lebih rinci. Nah, dari situ kita bisa tuangkan di situ, kita kutip. Nah, setelah kita kutip baru kita berikan pendapat kita. Jadi bisa produk perundang-undangan judicial review adalah yang diajukan terhadap yang karena kekuasaan kehakiman di Indonesia ada Mahkamah Agung dan satu Mahkamah Konstitusi. Jadi yang berhak melakukan judicial review adalah Mahkamah Agung untuk produk perundang-undangan di bawah undang-undang, sedangkan untuk Mahkamah Konstitusi adalah produk perundang-undangan di dalam terhadap undang-undang dasar. Jadi di situ intinya. Nah, kalau teman-teman sudah mempunyai pemahaman inti di situ, teman-teman sudah bisa langsung mengisi di jawaban di situ. Judicial review adalah bla 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 seperti ini. Terus kemudian executive review itu apa? Itu adalah produk perundangan yang dikeluarkan oleh eksekutif, dalam hal ini adalah pemerintah, yang diuji oleh pemerintah sendiri. Caranya biasanya dengan menerbitkan pembaruan atas perintah itu, surat ketetapan atau surat keputusan dari produk dari executive review atau dari pemerintah tersebut. Nah, kemudian legislative review apa? Itu juga adalah produk dari badan atau lembaga legislatif, dalam hal ini adalah DPR. Nah, di situ teman-teman bisa menguraikan teorinya, nggak apa-apa, kita ambil dari sumber-sumber yang lain, kita kutip definisinya apa, tetapi nanti di penghujung kita menyampaikan diskusi, kita kasih referensi, dan itu diharuskan oleh tutor yang menuntun atau membimbing kita di tutorial online. Jadi nanti kita kasih referensinya bahwa ini adalah dikutip dari, taruhlah misalnya dari laman, dari websitenya Mahkamah Konstitusi, misalnya, atau dari websitenya Mahkamah Agung misalnya. Nah, bla 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 yang dikutip di referensinya. Jadi kutipannya dikasih seperti itu, catatan kaki lah ya, kalau kita di tulisan buku itu diberi referensi. Kemudian jangan lupa yang original adalah pendapat kita. Jadi menurut pendapat saya, misalnya perbedaannya adalah terletak pada yang melakukan review tersebut. Misalnya kalau legislative review adalah diuji oleh pihak ini sendiri, oleh pihak penerbitnya dalam hal ini lembaga legislatif, atau kalau itu produk executive review berarti yang review adalah dari pihak pemerintah executive review. Sedangkan produk pemerintah atau produk perundang-undangan produksi pemerintah, selain oleh dirinya sendiri, oleh lembaga itu sendiri yang melakukan review, dalam hal ini namanya executive review, dia juga bisa melakukan, kita bisa juga melakukan judicial review ke Mahkamah Agung kalau produk itu adalah atas undang-undang di bawahnya, atau kepada Mahkamah Konstitusi. Nah, dalam hal ini juga ada bisa kalau produk-produk pemerintah bisa diajukan juga ke PT UE, dalam hal itu adalah keputusan bersifat konkret dan individu. Nah, istilah-istilah itu mungkin teman-teman bisa pahami di dalam perundang-undangan. Untuk teman-teman yang di luar hukum, di luar yang mengambil studi hukum, bisa juga memberikan atau mengambil konsep diskusi tadi secara umum ya. Jadi yang pertama, teman-teman harus menguasai
materinya dari modul wajibnya UT ini yang harus dikuasai ya dibaca untuk men-scanning dan scanning dari modul yang sedang dibahas, kemudian lihat rangkumannya kalau ingin cepat untuk bisa memahami, kemudian kalau ingin lebih detailnya lihat uraiannya, baca uraiannya lebih detail lagi, kemudian cari referensi lain dari buku-buku yang lain atau dari website-website lainnya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita harus memberikan pendapat kita secara original. Jadi pendapat kita meskipun kita ambil definisi dari referensi buku atau website lain, kita tetap bisa harus memberikan jawaban kita yang pendapat kita yang original atau yang asli hasil pemikiran kita. Dan yang ketiga adalah jangan lupa memberikan catatan kaki atau referensi dari kutipan yang kita ambil. Oke, baik, itu teman-teman yang bisa saya bagikan pada teman-teman pada sore hari ini. Semoga teman-teman tetap bisa bermanfaat dan teman-teman bisa mengambil manfaat dari diskusi kali ini dan tetap semangat dalam melaksanakan tugas-tugas belajar di UT dengan gembira dan tetap semangat. Sampai jumpa, salam sukses.